Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Setiaputi. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Malang, jurusan Hubungan Internasional, kelas semester 1E. Oke, kali ini di dalam UTS ini, saya akan membacakan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari dasar-dasar logika. Yang pertama adalah, Aristoteles mengatakan bahwa logika merupakan dasar utama dalam semua disiplin ilmu, makanya bahwa logika menjadi bagian penting dalam mempelajari sebuah ilmu. Dalam ilmu logika dikenal ada dua macam logika, yakni logika induktif dan logika deduktif. Tolong berikan penjelasan mengenai hal itu, sertakan contoh kasus yang mempermudah memahami penjelasan tersebut. Oke, itu adalah pertanyaan ke-1. Yang kedua adalah, setiap ilmu pengetahuan pasti memiliki objek, formal, dan material. Misalnya, ilmu alam objek formalnya perubahan dan bangun benda. Ilmu kimia objek formalnya susunan benda, sehingga bisa dikatakan bahwa objek material kedua ilmu tersebut adalah benda. Berangkat dari penjelasan di atas, apa yang dimaksud dengan objek formal dan material ilmu logika, serta sebutkan cakupan objek formal dan materialnya. Oke, saya akan menjelaskannya di PPT saya. Mohon simak dan mari kita lanjutkan. Oke, sebelum itu saya menggunakan referensi bacaan dari Logika Ilmu Menalar karya Dr. W. Pruspoprojo. Oke, dasar-dasar berpikir tertib, logis, kritis, analitis, dan dialektis. Kali ini saya akan menjelaskan dari dasarnya. Apa itu logika? Dari dasar-dasar logika. Pengertian logika. Menurut Aristoteles, logika adalah ajaran tentang berpikir secara ilmiah, membicarakan bentuk pikiran itu sendiri dan hukum-hukum yang menguasai pikiran. Menurut William Alston, pengertian logika adalah studi tentang penyimpulan secara lebih cermat, usaha untuk menetapkan ukuran-ukuran guna memisahkan penyimpulan yang sah dan tidak sah. Menurut Jan Hendrik Rapar, pengertian logika adalah suatu pertimbangan akal atau pikiran yang diatur lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Mari kita berujung pada induktif. Saya akan menjelaskan tentang induktif. Logika induktif merupakan cara penarikan kesimpulan dari kasus individual nyata menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Berangkat dari suatu yang real, lalu dari berbagai kenyataan tersebut disimpulkan pengetahuan baru yang bersifat lebih umum. Jadi, generalisasi dari logika induktif ini selalu berdasarkan pada hal-hal yang empiris. Mari kita lanjut ke karakteristik logika induktif. Karakteristik logika induktif secara sederhananya adalah metode induktif merupakan metode yang digunakan untuk sampai pada pernyataan yang universal. Dari hal-hal yang bersifat individual, kesimpulan ditarik dari hal-hal khusus menuju kesimpulan yang bersifat umum. Nilai probabilitas konklusi berkisar antara tingkat rendah sampai tinggi. Nilai probabilitas akan semakin tinggi bila semakin besarnya jumlah fakta yang dijadikan penalaran, semakin sedikit jumlah faktor analogi dalam premis, makin besar jumlah faktor disanalogi dalam premis, semakin sempit konklusinya. Studi logika induktif kemudian berkembang menjadi logika peluang atau probabilistik. Hal ini karena kebenaran yang diperoleh bukanlah sesuatu yang pasti namun hanya mungkin. Namun tingkat kemungkinannya sedemikian sehingga menjadi pasti. Pengetahuan yang ditarik tidak pernah sampai pada tingkat pasti secara mutlak. Ingat, namun sudah dapat disebut sebagai sebuah kebenaran keilmuan. Kita lihat contohnya, contoh induktif dari premis 1, ayam berkembang biak dengan telur. Premis 2, ayam 2 berkembang biak dengan telur. Konklusinya adalah semua ayam berkembang biak dengan telur. Oke, alih pada deduktif, logika deduktif merupakan cara penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat khusus, yaitu individual. Penarikan kesimpulan secara deduktif biasanya mempergunakan pola berpikir silogisme
dua pernyataan dan sebuah kesimpulan. Dan di dalam silogisme terdapat premis mayor dan premis minor. Ya, contoh dari logika deduktif. Semua manusia berakal budi. Andi adalah manusia. Konklusinya adalah Andi berakal budi. Kita berlanjut pada pertanyaan nomor 2, objek formal logika. Apa sih objek formal logika itu? Objek formal logika adalah kegiatan akal sehat untuk melakukan penalaran konkret, rasional, tepat, dan teratur yang terlihat lewat ungkapan pikiran yang terwujud dalam bahasa. Menurut Poncawicatno, objek formal logika ialah mencari jawaban. Bagaimana manusia dapat berpikir secara semestinya ya? Mencari jawaban atas sesuatu pada dasarnya merupakan suatu proses. Karena itu berpikir lurus, tepat, merupakan objek formal logika. Bisa kita lihat contoh dari objek formal. Pertama yaitu psikologi. Yang kedua adalah sosiologi. Yang ketiga adalah komunikasi. Saya akan menjelaskan pertama tentang psikologi. Psikologi aktivitas dan kepribadian manusia secara individual yang dipelajari melewati tingkah laku manusia ataupun yang lainnya. Sosiologi adalah hubungan antar manusia dalam kelompok antar kelompok dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu komunikasi. Komunikasi merupakan proses dan pengaruh dari sistem, tanda, dan lambang dalam konteks kehidupan manusia yang bersifat simbolistik, penyampaian maupun tertulis ataupun semacamnya. Mari kita simak apa itu objek material dan cakupan-cakupannya. Objek material adalah sesuatu hal yang dijadikan sasaran pemikiran, Gegenstand, sesuatu hal yang diselidiki atau sesuatu hal yang dipelajari. Objek material mencakup hal konkret, misalnya manusia, tumbuhan, batu, ataupun hal-hal yang abstrak seperti ide-ide, nilai, dan kerohanian. Menurut Poncawicatno juga, tahun 1980, objek material filsafat meliputi segala sesuatu dari keseluruhan ilmu yang menyelidiki sesuatu, entah itu manusia, ciri fisik, tumbuhan, hewan, dan apapun itu. Mari kita berlanjut pada contohnya. Nah, contoh dari objek material adalah manusia. Jika kita meneliti sesuatu yang lebih spesifik lagi, maka kita akan meneliti tentang bagian atau ciri-ciri manusia tersebut, seperti bagian mata, tangan, kaki, atau bagian tubuh lainnya. Secara simpelnya seperti itu. Ya, itu saja dari saya. Mohon maaf jika saya ada kesalahan. Dan terima kasih untuk Pak Supriyanto. Semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.